Video ini merupakan lanjutan atau bagian kedua dari video yang berjudul 5 Bukti Islam Bukan Agama Abrahamik Part 1. Linknya ada disertakan pada deskripsi. 6. Wahyu Al-Quran, teks tanpa jejak historis. Dalam tradisi Islam, Al-Quran diyakini sebagai wahyu ilahi yang diturunkan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril, selama lebih dari 2 dekade, di Mekah dan Madinah. Namun, jika kita menelusuri asal-usul teks ini secara historis, muncul pertanyaan besar, di mana jejaknya sebelum dan sesaat setelah masa Muhammad? Tidak ada bukti kontemporer. Hingga kini, tidak ditemukan satupun naskah Al-Quran dari masa Muhammad. Tidak di Mekah, tidak di Madinah, dan tidak di wilayah Arab manapun. Naskah-naskah tertua yang diketahui, seperti Kodes Ana, Sanaa Palimpsest, di Yaman, Topkapi Manuskrip di Istanbul, dan Tashkent Manuskrip, Samarkand Kodes, di Uzbekistan. Baru muncul sekitar 50 tahun hingga 150 tahun setelah kematian Muhammad. Dan bahkan naskah-naskah itu memperlihatkan varian teks, perbedaan huruf, kata, dan struktur kalimat, yang menunjukkan bahwa Al-Quran pada masa awal belum stabil atau baku. Asal-usul wahyu yang tidak terdokumentasi. Jika Al-Quran benar diturunkan selama 20 tahun, seharusnya ada jejak tertulis atau oral yang terdokumentasi dari para sahabat terdekat Muhammad. Namun sejarah pengumpulan mushaf baru dimulai pada masa Khalifah Utsman, puluhan tahun kemudian. Riwayat Muslim sendiri mengakui bahwa banyak bagian Quran hilang bersama para penghafalnya yang gugur di Perang Yamamah. Dan bahwa versi-versi bacaan berbeda beredar luas. Sebelum akhirnya diseragamkan dan selain versi Utsman dibakar. Dengan kata lain, teks yang kini disebut Wahyu Abadi, pernah melewati fase redaksi manusia. Dengan penghapusan, seleksi, dan rekonstruksi yang tidak mungkin dijelaskan hanya dengan klaim ilahi. Tidak ada catatan non-muslim awal. Catatan sejarah dari luar Islam pada abad ke-7 juga tidak pernah menyebut adanya wahyu bernama Quran, atau seorang nabi bernama Muhammad yang sedang menerima kitab suci. Tulisan-tulisan Bizantium, Suryani, dan Yahudi awal abad ke-7 hanya menyebut kaum Arab monoteis atau Ismailites, tapi tanpa menyebut kitab atau wahyu yang spesifik. Bahkan sumber-sumber Kristen dari sekitar tahun 646-80 Masehi menggambarkan orang-orang Arab hanya sebagai kelompok penakluk yang membawa keyakinan baru, belum sebagai agama wahyu yang terstruktur. Bahasa dan struktur teks. Kajian filologis modern menunjukkan bahwa bahasa Al-Quran bukan Arab murni, melainkan campuran antara Arab Hijazi, Arab Suryani, dan Nabatea. Penelitian Christoph Lusenberg, pseudonim, menunjukkan banyak istilah Qurani yang lebih masuk akal jika dibaca dengan akar Suryani, bahasa liturgis Kristen Timur Dekat. Contohnya, Hur, dalam Bidadari Surga, Al-Waqiah ayat 22, bisa berarti anggur putih murni, bukan makhluk perempuan. Injil, dalam Quran merujuk pada tradisi Kristen Suryani, bukan teks Yunani asli. Ini mengindikasikan bahwa teks Al-Quran lahir dari lingkungan yang bilingual, di mana unsur teologi Yahudi Kristen bercampur dengan bahasa Arab Hijaz awal. Kesimpulan. Secara historis, wahyu Quran tidak muncul sebagai fenomena yang dapat dilacak melalui bukti empiris. Tidak ada naskah kontemporer, tidak ada catatan eksternal, dan tidak ada kontinuitas dokumentasi yang bisa diverifikasi. Yang tersisa hanyalah keyakinan posterior, bahwa di balik teks yang disusun beberapa dekade kemudian, pernah ada pesan ilahi yang turun di gurun Hijaz. Namun, dari perspektif sejarah dan arkeologi, yang dapat kita amati hanyalah teks yang muncul dan berkembang di timur dekat akhir antik. Bukan wahyu dari langit, melainkan hasil proses penulisan, penyusunan, dan penetapan dalam konteks politik dan teologis abad ke-7 hingga ke-8. Ke-7 Muhammad, figur historis yang tak terdeteksi secara kontemporer. Dalam narasi Islam, Muhammad digambarkan sebagai nabi terakhir, hidup di Mekah dan Madinah antara tahun 576-32 Masehi, menerima wahyu, memimpin umat, dan membangun negara Islam pertama. Namun,
Jika ditelusuri dari sumber-sumber sejarah di luar Islam, jejak figur ini ternyata nyaris tidak ada pada masa hidupnya. Tidak ada catatan kontemporer tentang Muhammad. Para sejarawan menemukan bahwa tidak ada satupun sumber non-muslim dari abad ke-7 yang menyebut nama Muhammad bin Abdullah, sebagaimana dikenal dalam tradisi Islam. Tulisan-tulisan Romawi, Bizantium, atau Persia yang mencatat peristiwa penaklukan Arab hanya menyebut orang-orang Ismail, Saracen, atau Arab yang percaya kepada satu Tuhan, tanpa menyebut seorang nabi bernama Muhammad. Sumber tertua yang menyebut nama Muhammad berasal dari Chronicon 690, sumber Armenia, dan Doktrina Jacobi, sekitar 646-60 Masehi. Namun konteksnya ambigu. Muhammad disebut sebagai pemimpin militer atau guru rohani dari bangsa Arab, bukan nabi dengan kitab wahyu. Ini membuat para peneliti modern seperti Patricia Crone, Michael Cook, Fred Donner, dan Tom Holland menilai bahwa Muhammad historis tidak memiliki bukti kontemporer yang independen dari teks-teks Islam belakangan. Ketidakhadiran jejak di Mekah. Kota Mekah, yang menurut Islam menjadi pusat kehidupan Muhammad dan tempat turunnya wahyu pertama, juga tidak pernah disebut dalam sumber sejarah, geografis, maupun perdagangan kuno sebelum abad ke-8. Penelitian Patricia Crone dalam Meccan Trade and the Rise of Islam, 1987, menunjukkan tidak ada catatan jalur dagang, peta, atau dokumen Romawi Persia yang menyebut Mekah. Kota ini tampaknya baru dikenal setelah munculnya Islam. Dengan demikian, lokasi-lokasi utama dalam biografi Nabi, seperti Gua Hira, Rumah Hadijah, atau Masjid Pertama, tidak memiliki bukti arkeologis atau geografis yang mendukung keberadaannya di abad ke-6 atau ke-7. Biografi Nabi yang muncul belakangan. Sumber utama tentang kehidupan Muhammad, yaitu Sirah Ibn Ishaq, wafat 767 Masehi. Baru ditulis lebih dari 130 tahun setelah kematian Muhammad. Dan teks aslinya pun tidak bertahan. Yang ada hanya versi suntingan Ibn Hisham, yang banyak memotong bagian, tidak pantas, atau kontradiktif. Artinya, seluruh narasi kehidupan Muhammad yang dikenal hari ini, dari wahyu pertama hingga hijrah dan perang Badar, berasal dari tradisi oral yang dikodifikasikan jauh setelah peristiwa itu. Dalam studi sejarah agama, jeda waktu sepanjang itu tanpa sumber kontemporer menjadikan figur Muhammad lebih sebagai konstruksi literer daripada tokoh yang dapat diverifikasi. Bukti numismatik dan inskripsi. Satu-satunya petunjuk material awal yang memuat nama Muhammad ditemukan dalam koin Arab awal sekitar tahun 697 Masehi. Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Namun pada masa itu, tulisan pada koin seperti Muhammad Rasul Allah lebih dimaknai sebagai pernyataan ideologis. Penegasan bahwa kekuasaan Arab berlandaskan monoteisme baru. Bukan bukti keberadaan pribadi Muhammad secara historis. Inskripsi di kubah batu, Dome of the Rock, Yerusalem, 691 Masehi, juga menyebut nama Muhammad, bersama pernyataan teologis yang menolak keilahian Yesus. Lagi-lagi konteks politik, bukan biografis. Dengan demikian, muncul dugaan bahwa figur Muhammad mulai diformalkan secara resmi pada masa Umayyah, sebagai simbol agama dan kekuasaan baru, bukan sebagai sosok yang dikenal luas di masa hidupnya. Kesimpulan. Secara historis, tidak ada bukti kontemporer yang menunjukkan bahwa Muhammad hidup, berkhotbah, dan memimpin umat sebagaimana digambarkan dalam teks Islam. Nama dan narasinya muncul secara bertahap dalam dokumen, inskripsi, dan teks keagamaan pasca Islam awal, yang menunjukkan proses pembangunan identitas agama daripada sejarah literal. Dengan kata lain, Muhammad historis, seperti halnya Ibrahim, Isa, dan Wahyu Al-Quran, adalah figur yang dibangun oleh tradisi belakangan, bukan tokoh yang dapat diverifikasi oleh sejarah. 8. Para Nabi Al-Quran, jejak yang tak pernah ada. Dalam ajaran Islam, diyakini bahwa Allah mengutus 124.000 nabi,
dan diantaranya 25 disebut dalam Al-Quran, mulai dari Adam hingga Isa. Dari perspektif teologis, kisah ini menggambarkan kesinambungan wahyu Tuhan dari zaman pertama manusia hingga kedatangan Muhammad. Namun, dari sudut sejarah, arkeologi, dan filologi, seluruh rangkaian Nabi Al-Quran tersebut, bahkan yang dianggap paling besar seperti Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa, tidak dapat diverifikasi keberadaannya di dunia nyata. Tidak ada jejak arkeologis atau historis. Hingga kini, tidak ada bukti arkeologis, prasasti, atau manuskrip sezaman yang menunjukkan keberadaan figur-figur Nabi sesuai narasi Al-Quran seperti Adam, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Lut, Yakub, Yusuf, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, hingga Isa. Kajian komparatif menunjukkan bahwa kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran bukanlah kisah orisinal, melainkan adaptasi dari tradisi Yahudi, Kristen, dan Apokrifa. Contohnya, kisah Yusuf, Musa, Nuh, Ibrahim sangat paralel dengan kisah Joseph dalam kitab Kejadian, hanya versi Qur'ani disederhanakan. Kisah Sulaiman berbicara dengan jin dan burung berasal dari teks-teks rabbinik pasca Talmud. Bahkan kisah Maryam dan kelahiran Isa menunjukkan kesamaan dengan Injil Apokrif Proto-Evangelium of James, abad kedua Masehi. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran mengkompilasi ulang dan menafsirkan ulang legenda-legenda keagamaan yang telah ada di Timur Dekat, bukan mendokumentasikan peristiwa sejarah baru tentang 120.000 nabi lainnya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Tabari menyebut bahwa Allah mengutus 124.000 nabi, diantaranya 315 rasul. Namun, tak ada satupun dari nama-nama itu yang diketahui di luar teks-teks Islam. Tidak ada catatan dari bangsa Mesir, Babilonia, Persia, India, Tiongkok, maupun Yunani yang menyebut pernah menerima nabi bernama atau berpola seperti dalam narasi Islam. Jika benar ada ratusan nabi di berbagai bangsa, maka mestinya ada jejak epigrafis, naskah lokal, atau tradisi lisan yang mengingatkan peran mereka. Namun hingga kini, tidak satupun yang ditemukan. Para sejarawan menyimpulkan bahwa angka 124.000 nabi bukan data historis, melainkan simbol teologis. Sebuah cara untuk menegaskan bahwa risalah Islam bersifat universal dan tidak terbatas pada satu bangsa. Kesimpulan: dari perspektif historis, para nabi dalam Islam, dari Adam hingga Isa, bahkan hingga 124.000 lainnya, tidak memiliki bukti empiris yang mendukung keberadaan mereka di dunia nyata. Jejak mereka hidup hanya di dalam teks, diperkuat oleh tradisi keagamaan, bukan oleh arkeologi atau sejarah. Dengan kata lain, para nabi dalam Islam adalah figur teologis, bukan historis. Mereka adalah simbol keyakinan, bukan catatan peradaban. 9. Isra Mikraj, perjalanan tanpa jejak. Peristiwa Isra dan Mikraj adalah salah satu kisah paling monumental dalam Islam. Diceritakan bahwa Muhammad di malam hari diangkat dari Masjidil Haram, Mekah, ke Masjidil Aqsa, Yerusalem. Lalu naik ke langit bertemu para nabi dan menerima perintah salat 5 waktu langsung dari Allah. Namun, jika peristiwa sebesar itu benar terjadi, maka mestinya ada jejak sejarah, kesaksian sezaman, atau tradisi eksternal yang mendukungnya. Sayangnya, tidak ada satupun sumber di luar teks Islam, baik catatan Yahudi, Kristen, maupun Romawi Timur, yang menyebutkan peristiwa luar biasa tersebut. Bahkan, tidak ada bukti bahwa Masjidil Aqsa, dalam bentuk apapun, telah ada pada masa Muhammad. Bangunan di Yerusalem yang kini disebut Masjidil Aqsa, baru didirikan sekitar tahun 691 Masehi oleh Khalifah ABD Al-Malik bin Marwan, hampir 60 tahun setelah kematian Muhammad. Artinya, klaim bahwa Muhammad berangkat ke Masjidil Aqsa tidak bisa dimaknai secara literal historis.
karena tempat itu belum ada pada waktu yang dikisahkan. Beberapa sarjana seperti Patricia Crone dan Tom Holland berpendapat bahwa kisah Isra Mikraj adalah mitos teologis. Sebuah alegori tentang kenaikan spiritual Muhammad dan peneguhan otoritas kenabian Islam di tengah pengaruh Yahudi dan Kristen. Dengan kata lain, Isra Mikraj bukanlah perjalanan fisik yang tercatat sejarah, melainkan narasi simbolik yang dibentuk untuk memperkuat legitimasi wahyu dan salat dalam Islam. 10. Mukjizat Muhammad, mitos yang disistematisasi. Dalam Al-Quran sendiri, Muhammad berulang kali digambarkan tidak memiliki mukjizat fisik. Beberapa ayat, misalnya Al-An'am ayat 7 dan ayat 109, Surah Al-Isra ayat 90 sampai ayat 93, bahkan mencatat bahwa kaum Quraisy menantangnya untuk menunjukkan tanda-tanda ajaib. Namun Muhammad menjawab bahwa ia hanya seorang pembawa wahyu. Dan mukjizat sejatinya adalah Al-Quran itu sendiri. Namun, beberapa abad kemudian, muncul berbagai kisah tentang mukjizat Muhammad. Membelah bulan, Al-Qamar ayat 1 dan 2. Air mengalir dari jari-jarinya. Pohon memberi salam. Batu berbicara. Makanan berlipat ganda. Bahkan hewan bersaksi atas kenabiannya. Kisah-kisah ini baru muncul dalam literatur hadis abad ke-9 dan ke-10. Seperti karya Al-Bukhari, Muslim, dan Al-Tabari. 2 hingga 3 abad setelah kematian Muhammad. Tidak ada satupun sumber kontemporer, baik Arab, Bizantium, maupun Persia, yang mencatat keajaiban-keajaiban semacam itu. Bahkan dalam catatan perang-perang awal Islam, tidak ditemukan kesaksian bahwa lawan-lawan Muhammad pernah menyebut adanya mukjizat fisik yang menakjubkan. Para sejarawan seperti John Wansbrough dan Anglican Award menafsirkan bahwa kumpulan kisah mukjizat tersebut merupakan bagian dari proses teologisasi Muhammad, yaitu upaya generasi setelahnya untuk mengangkat Muhammad ke posisi setara dengan nabi-nabi besar sebelumnya seperti Musa dan Isa, yang dalam tradisi mereka dikenal memiliki mukjizat spektakuler. Dengan kata lain, mukjizat Muhammad bukan catatan sejarah, melainkan konstruksi pasca faktual. Bagian dari mitologi keagamaan yang lahir untuk meneguhkan posisi kenabiannya. Kesimpulan, iman tanpa jejak. Jika 10 fondasi utama iman Islam diuji bukan dengan keyakinan, melainkan dengan metode historis dan evidensial, maka hasilnya menunjukkan satu pola yang sama. Ketiadaan bukti nyata di dunia faktual. 1. Islam sebagai agama Abrahamik. Tidak ada bukti genealogis, linguistik, maupun arkeologis yang menghubungkan bangsa Arab pra-Islam dengan Ibrahim atau Israel kuno. Nama, narasi, dan lokasi semuanya dibentuk ulang setelah munculnya Islam. Warisan Abrahamik hanyalah konstruksi teologis, bukan kesinambungan sejarah. 2. Figur Isa, Yesus versi Islam, tidak dapat diverifikasi secara historis. Tidak ada data tentang kaumnya, ajarannya, ritusnya, atau jejak komunitas pengikutnya. Tidak ada artefak, manuskrip, maupun referensi non-Islam yang membuktikan eksistensinya. Isa adalah figur teologis, bukan tokoh sejarah. 3. Ka'bah dan asal-usulnya. Tidak ada bukti arkeologis bahwa Ka'bah dibangun oleh Ibrahim atau Ismail. Sebaliknya, banyak arkeolog dan sejarawan Muslim sendiri mengakui bahwa bangunan itu berasal dari era pagan Arab pra-Islam, kemudian disakralkan ulang oleh Islam sebagai simbol monoteisme baru. 4. Allah dalam Al-Quran. Tidak ada bukti historis bahwa entitas bernama Allah pernah berinteraksi dengan manusia melalui wahyu atau malaikat sebelum era Muhammad. Nama Allah sendiri telah dikenal di era pra-Islam sebagai sebutan untuk dewa tertinggi, bukan Tuhan Abrahamik dalam pengertian Ibrani atau Kristen. 5. Taurat,
Zabur, dan Injil versi Islam. Tidak pernah ditemukan naskah, versi, atau fragmen yang sesuai dengan deskripsi Al-Quran tentang kitab-kitab tersebut. Yang ada hanyalah teks Yahudi dan Kristen yang berbeda secara isi, struktur, dan kronologi. Artinya, kitab-kitab sebelumnya dalam Al-Quran adalah referensi teologis, bukan entitas historis. 6. Wahyu Al-Quran. Proses turunnya wahyu tidak tercatat oleh saksi sezaman dan tidak meninggalkan bukti fisik. Manuskrip tertua yang masih bertahan, seperti Sanaa Palimpsest, menunjukkan variasi dan revisi teks yang signifikan. Al-Quran yang ada kini adalah hasil kodifikasi politik abad ke-7-8. Bukan transkrip literal dari peristiwa wahyu yang dapat diverifikasi. 7. 24 nabi besar dan 120.000 nabi lainnya. Tidak ada satupun nama yang bisa diverifikasi secara independen melalui arkeologi, kecuali tokoh-tokoh yang sudah dikenal dari Alkitab Yahudi Kristen. Namun, dalam konteks Islam, tidak ditemukan bukti baru yang mengonfirmasi eksistensi mereka di luar narasi kitab. 8. Adam sebagai manusia pertama. Secara antropologis, manusia modern, Homo sapiens, terbukti telah hidup sejak ratusan ribu tahun lalu. Tidak ada bukti tentang satu individu bernama Adam yang menjadi asal-usul tunggal umat manusia. Narasi Adam adalah kisah kosmologis, bukan sejarah biologis. 9. Isra Mi'raj. Tidak ada catatan sezaman di luar Islam yang menyebut peristiwa itu. Masjidil Aqsa bahkan belum ada pada masa Muhammad. Baru dibangun beberapa dekade setelahnya. Kisah ini adalah alegori spiritual, bukan peristiwa geografis atau astronomis yang bisa dibuktikan. 10. Mukjizat Muhammad. Tidak ada satupun catatan sejarah kontemporer tentang peristiwa ajaib yang diklaim terjadi pada masa hidup Muhammad. Semua kisah mukjizat baru muncul dalam literatur hadis ratusan tahun kemudian. Dengan demikian, mukjizat dalam Islam adalah produk hagiografi, bukan realitas empiris. Kesimpulan umum. Seluruh sistem keimanan Islam, dari figur nabi, asal-usul wahyu, hingga simbol suci, berdiri di atas narasi teologis yang tidak dapat diverifikasi secara faktual. Tidak satupun dari 10 unsur pokok tersebut yang memiliki jejak arkeologis, manuskrip otentik, atau catatan sezaman yang bisa diuji secara ilmiah. Semuanya hanya bertahan di ruang kepercayaan, bukan di ruang sejarah. Dengan demikian, jika dilihat secara ilmiah, Islam bukanlah kelanjutan sejarah wahyu, melainkan sistem kepercayaan yang dibangun setelah fakta, melalui proses mitologisasi teks dan penataan narasi iman.